Shalom, sidang jemaat PEJ Solo Baru dan seluruh cabang-cabangnya. Bersyukur kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, sekaligus juga bulan yang baru dalam kalender Yahudi, bulan Tiseri, dan juga kita memasuki tahun yang baru di kalender Yahudi yang disebut Begimel. Dalam 7 tahun ke depan kita excited menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan sudah punya rencana bagi kita semua. Bulan ini adalah bulan yang spesial karena it's a new beginning, bukan hanya bagi kita tapi bagi seluruh orang yang percaya bahwa 7 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang sangat strategik dan krusial. Tapi dimulai dari bulan ini kita akan melangkah dan berjalan bersama-sama di awal yang baru ini. Sebab itu juga kita dari PEJ Solo Baru bukan hanya secara global kita memasuki awal yang baru, tetapi sebagai gereja lokal bulan ini juga spesial. Kenapa? Setelah COVID melandai, kita tahu sebelum COVID Bapak Gembala almarhum papi saya, Bapak Pendeta Nehemia Rudi Setiawan meninggal dunia. Setelah itu tiba-tiba ada COVID selama 3 tahun, hampir 2 tahun, 3 tahun ini praktis kita belum berfungsi sebagai gereja lokal secara offline, secara regular dengan normal. Dan tiba-tiba kita memasuki musim yang baru ini. Dan kita sedang memasuki era yang baru, kita sedang start all over. Kita memulai yang baru lagi. Dan saya sebagai gembala sidang yang baru, ya, menggantikan dan melanjutkan cerita ini. Saya merasa bahwa Tuhan memberikan pesan khusus kepada saya pribadi dan juga kepada pelayan-pelayan Tuhan di PEJ Solo Baru dan kita semua untuk memulai kembali. It's a new beginning. Apa yang harus kita mulai? Kita harus memulai dari akar kita, bagaimana kita membangun gereja. Kenapa kita harus bergereja? Kenapa saya harus kebaktian? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus menyembah? Kenapa saya harus memberikan persepuluhan? Kenapa kita harus memberikan persembahan? Kita harus kembali ke sana. Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya harus di PEJ Solo Baru? Kok tidak di gereja yang lain? Kita harus berani merekonstruksi dan membongkar semua apa yang kita pikir itu adalah kebenaran dan tradisi-tradisi di PEJ Solo Baru ini. Dan kita akan memulai kembali. There's a new beginning. What is church? Apa gereja itu? Gereja, Tuhan katakan dalam Matius pasal 16 bahwa aku akan membangun gerejaku. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, atau eklesia dalam bahasa aslinya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita harus mulai dari sini. Matius 16 ayat 18. Bahwa gereja Tuhan atau eklesia adalah milik Yesus Kristus. Lalu apa artinya itu? Artinya kita tidak punya agenda. Artinya kita tidak punya strategi. Artinya kita tidak punya program. Semuanya harus agenda Yesus, programnya Yesus. Maka semuanya harus strateginya Yesus. Sebab itu seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita harus menangkap itu. Dan saya sebutnya bulan covenant, bulan perjanjian kembali. Pertama kita harus covenant dengan Tuhan yang punya gereja, bukan saya. Jadi saudara sidang jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, saudara sedang tidak melayani seorang Hani Setiawan. Kita akan melayani bersama-sama Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Mungkin kita akan ada perbedaan, kita akan ada banyak perbedaan understanding, tapi yang pertama ini yang harus menjadi utama, bahwa komitmen kita kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh itu yang akan menceritakan semuanya tentang Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada cara lain. Setiap hari kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus dan firman untuk bisa mengerti hatinya Yesus. Dan yang kedua, kita harus covenant dengan sesama. Seperti Ruth dengan Naomi yang mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhan, bangsamu adalah bangsaku. Dalam kitab Rut mungkin saya bacakan sebentar. Dalam kitab Rut pasal yang pertama
ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Luar biasa, saudara. It has to start with a covenant. Harus memulai dari sebuah perjanjian. Mari kita mulai dari sana. Kemudian saya merenung, Tuhan, gimana caranya memulai gereja yang baru ini? Yang lama sudah berlalu. Kita tinggalkan semua kesuksesan, kita tinggalkan semua kegagalan. Yang ada adalah new beginning, hal yang baru. Dan Tuhan taruh dalam hati saya. Kenapa bulan yang lalu saya katakan hari Jumat malam kita akan dedikasikan untuk family, untuk keluarga, sahabat. Saudara, setiap keluarga ambil waktu. Core dari Bethany Bethel Church Solo Baru adalah family. Bukan hanya local family, bukan hanya denominational family, tetapi your own family. Keluarga saudara pribadi. Kenapa? Akarnya di situ. Bukan kebaktian pemuda, bukan kebaktian remaja, bukan kebaktian sekolah minggu atau ibadah raya. Tapi akar utamanya di kebaktian ibadah keluarga pribadi kita. Sebab itu dimulai dari sana. Kemudian gimana setelah itu? Setelah itu setiap keluarga harus covenant dengan keluarga yang lain. Dan setiap keluarga yang covenant itu atau perjanjian antara seperti Rut dan Naomi itu akan membangun sebuah bukan hanya sekedar jaringan, tetapi a stronger family. Misalnya ada saya sebagai gembala sidang, ada Henry, pendeta Henry Setiawan, ada pendeta muda Riki Rusmana. Kami akan mengadakan langkah untuk covenant. Setelah itu saya mengundang setiap keluarga yang merasa digerakkan Tuhan untuk covenant bersama dengan kami. Karena tanpa dimulai dari covenant, saudara datang ke gereja hanya sebagai penonton, hanya sebagai pengikut dan pendengar. Dan menurut saya itu bukan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan setiap orang berfungsi, setiap orang berguna, setiap orang penting. Saudara penting. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang bodoh. Semuanya sama. Di dalam Yesus semuanya sama. Sebab itu covenant yang kedua. Covenant dengan jemaat, dengan sesama akan membangun family, akan membangun gereja. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saya mau katakan pada saudara, kita harus covenant dengan misi, mandat. Setiap gereja lokal, setiap ministry itu memiliki assignment atau tugas dari Tuhan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan gereja yang lain. Gereja lain tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kita tidak lebih baik, tetapi kita tidak lebih buruk. Ada yang lebih besar jumlahnya, ada yang lebih kecil, ada yang gedungnya lebih bagus, ada yang lebih jelek. Tetapi di mata Tuhan, selama kita melakukan mandat kita, selama kita melakukan assignment kita, maka kita on the track dan kita diberkati Tuhan. Sebab itu. Lalu apa misi PEC Solo Baru? Isaiah 19, Yesaya 19, kebangunan rohani yang harus terjadi sebelum semua muka bumi ini diberkati. Waduh, terlalu besar. Besar atau kecil itu bukan tugas kita. Besar atau kecil itu tugas Tuhan yang mengerti kapasitas seseorang. Yang dibutuhkan adalah percaya saja. Sebab itu setelah kita covenant dengan gereja lokal, kita akan covenant dengan seluruh apostolic network yang kita punya, Kingdom Family, dan kita akan juga covenant dengan Indonesia Family, kita covenant dengan Southeast Asia Family, kita covenant dengan India Family, kita covenant dengan Global Family, satu tubuh, one body, ya, one family, satu family. Itulah misi kita. Bukan hanya kita punya mandat untuk evangelistik, untuk menginjil, membawa orang ke dalam Kristus. Kita punya mandat untuk memberkati bangsa dengan memberi makan yang sudah dimulai setiap hari Rabu. Kita ada makan-makan bersama. Siapa saudara bisa diundang setiap hari Rabu siang, ya, saudara yang siapapun bisa hadir untuk makan. Dan kita berharap everyday, setiap hari kita bisa melakukan mandat sosial, mandat budaya, tetapi ada mandat yang ketiga yang hatinya Tuhan dalam Yohanes 17, mandat keesaan tubuh Kristus, untuk supaya Tuhan bisa pakai
local church gereja kita sebagai bagian dari global family untuk melihat bagaimana Mesir, Timur Tengah, dan juga Israel diberkati Tuhan. Setelah itu kita akan melihat seperti apa yang sudah dinubuatkan dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Bulan ini adalah bulan covenant, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus di bulan covenant ini. Biarlah Tuhan berikan kami keberanian untuk melangkah, memiliki covenant bersama dengan Tuhan, covenant dengan sesama, dan covenant dengan mandat assignment yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau sendiri akan mengajar kami, memimpin kami, dan kami rilis malaikat-malaikat Tuhan untuk menjagai setiap dari sidang jemaat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mundur, semua diberkati Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.